Kemudian yang perempuan juga kita punya kesadaran juga untuk sedikit menambah tanggung jawab mungkin ya. Mungkin dalam hal ini sama-sama kedua belah pihak ini harus punya pengorbanan. Karena apa misal dengan struktur sosial yang sekarang, misalkan sebagai laki-laki ya, saya merasakan juga as a man, ketika kita ingin apa ya ke posisi di mana kita bisa provide anything, protect anything to our beloved apa partner, struggle-nya minta minta ampun dengan kondisi sosial hari ini. Di situ juga kita sebagai laki-laki ingin juga mengutarakan itu, tapi kita nggak bisa. Di sisi itu mungkin perempuan juga eh, eh, ya sharing sedikit ya. Nah kita sebagai laki-laki juga nggak boleh terlalu mendominasi juga masalah apa ya nilai-nilai yang sudah kita punya turunan sosial kita itu kita harus rontokan itu dulu semua. Kita setara. Kita bangun peradaban itu yang memang benar-benar apa cooperation ya, bukan karena struktur sosial yang lebih satu sama lain. Eh, jadi kalau kita melihat hal itu, tentu kan kultur kita apa namanya memberikan sebuah apa ya cengkraman sosial yang kuat ya. Dalam merubah konstruksi sosial itu, saya teringat siapa Aude Lorde mungkin teman-teman tahu itu. Jadi apa namanya master tools will never breaks master house. Kunci raja itu tidak akan selamanya tidak akan pernah bisa menghancurkan eh, apa namanya menghancurkan pintu raja gitu kira-kira ya. Jadi gini, saya ingin mendorong teman-teman bahwa untuk berjalan ke arah sana, tentu nomor satu tadi kita harus berada di habitable zone, artinya tidak terlalu over dalam hal yang terlalu ekstrim, karena itu nanti ada konsekuensi sosialnya. Nggak juga yang terlalu apa ya apathetik ya, kita nggak peka terhadap injustice yang dirasakan perempuan. Kita harus berada di habitable zone dan kita harus determinis. Karena kita nggak bisa merobohkan bangunan sosial yang mengikat ini, kecuali apa namanya, ini harus terjadi secara massal. Kalau misalkan kita bicara massal gains dalam teori perubahan sosial itu. Nah, tentu apa namanya, hal semacam ini menimbulkan sebuah diskursus ya. Diskursusnya adalah bahwa apa namanya, mungkin saya bisa oret-oret ya, sebentar saya ke mana ini, buat saya bentar. Oke, ke Word. Saya punya berapa menit ya? Oh, agak lama ya. Mungkin 1 menit 45 lagi menit, ya. Kak. Eh, Oke, ini kesini dulu deh. Hmm, gambar. Bukan ini. Jadi sebenarnya gini, kita itu kan rata-rata, eh, misalkan lagi nih, ethic of right itu adalah sebuah pemahaman yang apa, didasari oleh moral yang universal. Seperti semua orang banyak yang stunting, otomatis oke kita harus selesaikan stunting dengan apa? Makan gratis misal. Iya kan? Itu menimbulkan namanya praktek moral ya. Tapi karena sifatnya tadi universal, moralnya universal, otomatis dapat problem universal. Konsekuensi udah ini. Nah, kita dalam ilmu ekonomi itu apa namanya? Kita selalu ada trade off ya. Kalau kita ke timur pasti lebih jauh ke selatan. Kalau kita mau alokasi ke makan gratis otomatis ada pangkas pangkas anggaran kan gitu ya. Problem universal ini apa namanya? Melahirkan problem individu.
yang sifatnya individu ya, individual injustice. Nah, di problem individu ini muncullah apa namanya, ini secara umum aja ya, ethic of care. Nah, ethic of care itu adalah respon terhadap problem yang universal ini. Di situ kemudian dari sini ini melahirkan sebuah solusi. Karena responnya dia ke sini ya, melahirkan solusi, yang mana solusi ini harus bisa diambil dari namanya pengalaman biologis atau dari situasi konkret injustice yang dialami oleh perempuan. Nah, dari sini baru tercipta caring. Caring ya. Nah, caring ini nanti menyangkut tadi, misalkan perempuan yang tadi yang saya share di video itu, misalkan ada masalah, ada culture barrier, baru ketemu tuh masalahnya, injustice-nya ya. Ada namanya culture ya, ada structural barrier, struktural birokrasi ya, barrier. Karena birokrasi itu kan kebanyakan mainly yang dapat itu. Kemudian ada apa namanya culture, structure, kemudian ada family, burden, harus kerja, harus ngurusin anak, harus apa namanya ngurusin pekerjaan rumah tangga, macam-macam banyak sekali tuh. Ada namanya nanti family, ada mungkin interpersonal barrier, harus tetap harus cantik, ya kan. Kalau yang Aude Orde itu dia janda di Amerika, Muslim, kulit hitam, apa namanya lesbi. Jadi secara kulitnya aja dia bermasalah karena injustice yang dia dapat, dia hidup di negara kulit putih. Kemudian dia Muslim, di mana mayoritas Kristen, dua tuh. Tiga dia lesbi di kalangan Muslim, itu dapat lagi tuh. Terus kemudian dia janda di ekonomi yang materialistis, yang nggak mendukung terhadap inklusivitas apa namanya perempuan, nggak kan individual sekali di Amerika itu, nggak kayak di Nordic countries yang sifatnya lebih sosialis ya. Banyak injustice itu baru didapatkan dari pengalaman apa namanya keperempuanan ini. Ini yang apa namanya kebanyakan orang tidak peka sebagai pejabat, bahkan sebagai akademisi pun kadang nggak peka masalah ini. Sehingga melahirkan masalah-masalah lain yang justru memperbanyak hal ini. Nah, kita nggak mau ini terjadi. Mungkin kalau laki-laki mungkin masalahnya cuma masalah structural barrier ya. Mungkin karena level pendidikan kayak gitu aja sih. Kalau yang lain-lain nggak ngerasakan. Tapi perempuan tuh ngerasakannya banyak itu. Just di awal. Jadi kita mendorong supaya nanti ini bisa benar-benar zero, di sini juga zero. Maunya sih kayak gitu ya. Mungkin ini apa perspektif yang mungkin perlu kita lebih sebarluaskan eh, karena kita sudah berada di era inklusivitas hari ini ya. Tentu semuanya nanti punya legitimasi Qur'annya, tentu semuanya. Tapi sebagai bahan diskusi, biar nggak memperlama, mungkin itu aja. Mungkin itu aja dari saya. Silakan kembali ke moderator.